Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Rauf dengan NIM 2009075020005 dari kelas Bisnis Digital A. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja. Yang pertama, pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pemberi tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Yang kedua, pelaku pasar tenaga kerja. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pemberi tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait. Para pelaku di pasar tenaga kerja diantaranya, yang pertama, pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan pendidikan atau bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Yang kedua, pemberian kerja, yaitu perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lembaga lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah atau gaji. Yang ketiga, perantara, yaitu media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, headhunters akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima bekerja atau komisi dari perusahaan. Yang ketiga, fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana untuk mendapat informasi tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat, manfaat pasar tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja yakni yang pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Yang kelima, jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di dalam negeri. Pasar tenaga kerja luar negeri yaitu pasar tenaga kerja yang terjadi di luar negeri. Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi atau kurang lebih dari 220 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memunculkan maraknya kejadian PHK atau pemutusan hubungan kerja, sangat membutuhkan jasa pasar tenaga kerja luar negeri. Dengan adanya pasar tenaga kerja luar negeri, Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara.
Yang kedua, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan. Pada perusahaan yang diinginkan pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan pasar tenaga kerja. Kelebihan adanya pasar tenaga kerja, yang pertama untuk membantu mengurangi pengangguran, yang kedua untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara. Yang keempat, untuk mudah mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan adanya pasar tenaga kerja. Munculnya kegiatan percaloan tenaga kerja. Yang kedua, munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dengan pencari kerja untuk dapat salingan baru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.